Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama aku Cinda dan aku Raihan. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Udah lama banget gak podcast berdua sama Kak Raihan. Bener, bertemu lagi di bulan yang spesial banget ya, bulan suci. Bener. Gitu. Gimana kabarnya Cinda? Kabarnya Alhamdulillah aku baik sekali seperti biasa. Alhamdulillah. Aku juga baik sekali ya, sedikit deg-degan ya karena menanti SNBP juga ini. Oh iya, sudah mulai semakin dekat ya Kak. Iya, semakin dekat gitu. Udah siap pengumuman? Siap nggak siap, harus siap ini. Bener-bener. Oke. Nah, kita kedatangan tamu siapa Kak kali ini? Kali ini itu tamunya selalu spesial sih, Iya, kalau apalagi ini kan istimewa spesial ya. Ramadan kan. Ini salah satu guru baru nih. Wow, tapi emang dari kemarin tuh Mandua Banyuwangi banyak guru baru ya? Bener, iya. Kemarin tuh udah siapa Kak? Ada Bu Aurel. Bu Aurel, bener. Terus sekarang nambah lagi. Nambah Setiap hari lagi. nambah ya. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Cowok, klunya kelas 10, cowok. kelas 11 itu Iya, kenal iya benar, beberapa. kayak kenal. Kelas 12 mungkin nggak kenal nggak sih kayaknya? Coba kita tanyain langsung ya. Langsung aja, ini dia Bapak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu ke Sobat Mandawangi. Perkenalan diri. Ya baik, halo semuanya. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Yusril Abidin. Jadi keluarga besar Mandawangi mungkin bisa panggil Bapak Pak Yusril ya. Iya. Salam kenal semua. Salam kenal. Bapak Yusril, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak Yusril nih ngajar apa sih di Mandawangi ini? Ngajar sosiologi dan juga PKN. Oh. Tapi kalau nggak salah tadi denger sempet sebelum mulai katanya sebenarnya S1-nya geografi, betul gitu? Iya benar sekali. Ya. Kenapa itu Pak kalau boleh tahu tiba-tiba bisa jadi guru Sosiologi dan PKN. Oke, kita balik ke belakang dulu ya. Iya. Waktu pas zaman-zaman kuliah mungkin. Iya. Jadi Bapak kuliahnya itu S1 di UM, ngambilnya pendidikan geografi. Jadi termasuk di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, kemudian setelah lulus S1, Bapak lanjut lagi nih ke PPG Prajabatan namanya. Nah, ambilnya pendidikan IPS dan berakhir di sini ngajar sosiologi dan juga PKN. Seperti itu. Oh, gitu. Tapi sebelumnya Pak Yusril ini sudah pernah mengajar di sekolah yang lain atau baru pertama kali di sini? Ini untuk mengajar baru pertama kali ya. Karena sebelumnya Bapak pekerjaannya bukan sebagai guru, tapi masih berstatus sebagai apa ya dibilangnya? Freelance juga enggak, tapi Bapak ikut penelitian dosen, jadi asisten peneliti seperti itu. Apakah Bapak Yusril ini asli dari Banyuwangi atau dari luar Banyuwangi? Oh enggak, Bapak asli dari Bali. Oh. Dari Bali, dari Singaraja. Dari Tahu Bali. nggak Singaraja? Kalian pernah ke Bali nggak? Pernah. Pernah dengar Singaraja? Pernah. Ya, Bapak dari sana. Kok bisa nyampe sini tiba-tiba? Iya, itu benar. gimana Pak? Ya, nyampe sini kok bisa tiba-tiba sampai sini gitu ya? Ya, Bapak memang aslinya dari Bali, terus kuliah lama di Malang, kerja di Malang, ketemunya juga dengan orang Banyuwangi, teman-teman Bapak orang Banyuwangi kebanyakan. Ya, dan Bapak juga udah nikah. Oh. Jadi nikahnya dengan orang Banyuwangi, orang Cangaan. Gitu. Jadi akhirnya menetap di sini gitu. By the way tadi kan S1-nya geografi ya Pak. Berarti satu fakultas sama Bapak kita tercinta Iya, nggak Pak sih Pak Fajar? Berarti udah kayak kakak tingkat gitu ya? Iya, Pak Fajar itu kakak tingkatnya Bapak harusnya. Oh, tapi Pak Fajar Tapi nggak waktu itu belum ketemu. belum ketemu dengan Pak Fajar karena Bapak baru masuk 2018. Sedangkan Pak Fajar kayaknya sudah lulus deh. Nah, 2016 ya kalau nggak salah.
baik baik baik. Setelah pertama kali berarti kan pertama kali menjadi guru, betul? Kalau dibilang pertama kali kayaknya nggak tepat juga ya, karena di PPG Prajabatan itu kita latihan menjadi guru. Bukan latihan sih, memang sudah disiapkan untuk menjadi guru seperti itu. Jadi memang ada program dari pemerintah, ada namanya PPG, profesi untuk guru ya. Jadi itu pendidikan lanjut dari S1 pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi ada pendidikannya lagi, nggak. Kalau sekarang ada kayak gitu, jadi nggak tiba-tiba langsung bisa jadi guru kayak gitu. Oh Jadi, gitu. harus belajar lagi sekarang kayak gitu. Oh, harus ikut PPG. Iya, dan itu sepertinya jadi salah satu syarat yang dibilang bisa wajib ya kayak gitu untuk menjadi calon guru seperti itu. Apakah berbeda dengan P3K dan PNS? PNS gitu. Kalau P3K dan PNS itu kan termasuk dalam satuan ini ya, ASN ya, aparatur sipil negara. Jadi itu beda sih seperti itu. Kalau misalnya tidak ikut PPG itu nggak bisa berarti? Harusnya sih tidak bisa kalau sekarang. Jadi memang harus dipersiapkan, kalau mau jadi guru, calon guru harus nambah lagi profesi seperti itu. Sama seperti bidan juga seperti itu. Bidan ambil profesi lagi, dokter juga kayak gitu. Oh gitu ya, ternyata banyak peraturan yang baru. Banyak peraturan baru, banyak yang perlu dipelajari juga, karena dalam mendidik kita juga butuh persiapan sebagai seorang guru. Iya sih. Dan kan sebenarnya tuh ya Pak, kalau yang lagi rame di sosial media banyak anak muda yang menyesal untuk masuk di perkuliahan ilmu pendidikan gitu. Untuk Pak Yusril sendiri, kenapa tetap mau lanjut menjadi guru di tengah banyaknya anak muda yang tidak mau menjadi guru lagi, akan karena sistem pendidikan kita di sekarang kan seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi kalau mungkin kenapa kok Bapak pengen jadi guru ya, sebenarnya juga awalnya nggak kepikiran juga untuk langsung, karena kan masih awal kuliah ya, belum tahu kita nanti mau jadi apa seperti itu. Setelah dijalani ternyata dalam perjalanan Bapak di kehidupan itu, Bapak kerjanya ternyata lebih sering di bagian pendidikan. Jadi Bapak dulu selama menjadi asisten dosen atau asisten peneliti itu banyak membahas terkait penelitian tentang pengembangan media pembelajaran dan sebagainya. Nah, selama di Malang, kemudian karena Bapak waktu itu sudah lulus kuliah dan kebetulan ada pembukaan PPG, Bapak kayaknya menarik gitu kan, apalagi dengan dibiayai negara kan, karena itu dibiayai negara full gratis, PPG Prajabatan itu full, jadi Bapak coba ikut gitu loh. Nah selain itu Bapak juga dulunya nggak cuma kuliah aja, tapi sudah bekerja, kayak kerjanya juga dengan pendidikan juga, tapi lebih ke pelatih fotografi di SMP Brawijaya dulu dari tahun 2019 sampai tahun 2022, jadi kepotong COVID setahun kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, Pak Yusril ini kan S1 geografi nih Pak. Nah, apa sih yang menarik menurut Bapak di ilmu geografi? Yang menarik di ilmu geografi, banyak banget sih kalau mau diceritain. Salah satunya ya yang pasti belajar geografi kan belajar ke ruangan. Ya karena belajar ke ruangan tentu materi-materi yang dipelajari itu juga terkait keruangan dan juga kebumian. Jadi nggak cuma satu aspek aja. Kita sebenarnya kalau geografi bisa dibilang salah satu ibunya para ilmu yang lain, karena belajar geografi berarti belajar banyak kayak gitu. Jadi geografi itu bisa apa aja, kayak misalkan sejarah bisa masuk, ke sosiologi bisa masuk dan lain sebagainya. Jadi ada geografi sejarah, ada geografi yang lain-lain kayak gitu. Walaupun belajarnya misalkan ada biologi juga tetap mempelajari keruangan kayak persebaran flora fauna kayak gitu. Nah itu bisa dibilang geografi menurut Bapak salah satu yang menarik. Jadi selain ilmunya juga menarik, ternyata setelah ditekuni banyak hal-hal menarik lainnya seperti jalan-jalan. Ada mata kuliah wajib yakni kuliah kerja lapangan namanya kalau di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang ya. Dan itu KKL kuliah kerja lapangan tadi itu kita lakukan sebanyak 3 kali.
Jadi selama berkuliah, menempuh perkuliahan selama 4 tahun itu ada 3 kali kuliah kerja lapangan. Jadi seperti itu. Kuliah kerja lapangan juga jauh-jauh, tergantung dengan kesepakatan bersama. Contohnya kayak waktu itu Bapak kuliah kerja lapangannya itu ke Jogja dan juga ke Kebumen. Di Kebumen itu ada Geopark namanya. Geopark itu isinya pembahasan tentang bagaimana asal usul apa ya, misalkan terbentuknya daratan seperti itu dan sebagainya yang ada di Kebumen. Nah ternyata banyak fun fact kayak gitu. Ternyata Kebumen dulunya lautan yang terangkat ke atas seperti itu. Nah itu juga sama seperti di Pacitan dan yang lainnya. Oh, jadi kayak bisa sambil jalan-jalan juga Sambil ya Pak? jalan-jalan. Dan kebetulan Bapak sudah berapa ya? Sudah ada 3 geopark yang Bapak kunjungi, yakni geopark yang ada di Kebumen, kemudian yang ada di Pacitan, sama yang ada di Ijen. Ijen kan termasuk. Oh, iya, benar. Wah, Seru banget ya. Nah, di antara semua materi geografi, favorit Bapak yang mana nih? Favorit Bapak mungkin lebih ke mitigasi bencana kali ya. Mitigasi bencana itu salah satu hal yang menarik. Kenapa kok menarik? Karena ada satu bencana yang tentu kayak contohnya ya gempa. Gempa itu kan dia tidak bisa diprediksi ya. Bahkan sampai sekarang dengan keilmuan kita yang seperti ini sudah bisa melihat astronomi seperti itu, bisa tahu kapan ada bintang jatuh, kapan ada bulan purnama atau gerhana matahari dan sebagainya, tapi kita juga sampai sekarang tidak ada ilmu yang bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi seperti itu. Iya, betul. Bener-bener. Itu materi kelas 11 nggak sih, Kak Cin? Mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Iya nggak? Ada. Iya nggak? Oh iya, kemarin semester Iya 1. kan? Iya, semester Aku ingat 1. banget tuh. Berarti Lex. udah menjadi favorit pelajarannya Kak Rehan juga dong berarti. Yoga. Bisa suka tapi nggak masuk ke list favorit. Iya benar, ya. Tapi materi itu aku suka soalnya kemarin tugasnya sama Pak Fajar disuruh bikin video Video apa? Jadi apa mitigasi bencana sekelas gitu. Oh, yang waktu itu Iya, ya. benar. Iya, sempet nonton bareng-bareng. Wah, yang benar, ada benar, tsunami juga itu kan. Bener. Itu Iya, seru banget sih. Seru. Terus Bapak pas pertama kali ngajar di sini, kesan pertama Bapak melihat suasana Mandua Banyuwangi dan siswa-siswinya itu bagaimana? Seperti kembali ke masa lalu karena Bapak juga lulusan madrasah. Oh, lulusan madrasah tapi di Bali. Di Bali. Jadi kayak ternyata balik ke madrasah lagi ya gitu. Setelah melalui perjalanan panjang kan 7 tahun di Malang, terus kemudian tiba-tiba mengajar madrasah, jadi keinget dulu gitu. Gitu. Ada nggak sih Pak culture shocknya ketika ngajar di sini? Culture shock bahasa sih. Bahasa. Oh, bahasa. bahasa. Tapi Bapak ini udah lama kan berarti? Udah cukup lama di Banyuwangi, menetap di Banyuwangi? Baru 1 bulan. Oh, masih baru. Berarti kayak pengantin baru. Oh, iya. Iya benar. Oh, Jadi newbie. di sini masih 1 bulan, belum tahu. Kalau Bapak udah di kelas kan tanya-tanya kan, kamu rumahnya di mana? Sempu itu arah mana ya kayak gitu. Ternyata setelah tak cek, oh ada yang deket, ada yang jauh. Ternyata Sempu itu kecamatan kayak gitu-gitu. Terus nama-namanya kan juga asing Iya, ya. Bapak kadang asing. salah sebut kayak gitu-gitu. Bahkan berbeda sih sebutannya. Kalau di Bali kan daerahnya kayak Mungkin kalau di Malang gampang ya ngingetnya kayak nama-nama daerahnya apa aja itu lebih mudah diingat. Sedangkan kalau waktu pas awal-awal di sini Bapak, hah kayak gitu. Apa ya kayak gitu. ada Iya stempel. benar. Stempel, gambiran. Aneh banget sih menurutku namanya. Enggak kok, enggak aneh kok. Stempel tuh maksudnya nggak aneh, tapi kayak lucu aja Unik, gitu kalau unik. Yang unik itu ini kan apa style. Iya Style kan, aja. style. Style. Fashion ya. Bapak udah pernah mengunjungi wisata apa aja di Banyuwangi ini? Di Banyuwangi apa ya? Oh ini Pantai Pancer, terus Ijen. Oh, udah pernah ke Udah naik ke Ijen? Sudah naik. Kak Cinda pernah nggak? Belum. Oh, belum. Iya. Kalah dong. Soalnya belum dibolehin. Boleh dibolehin.
dibolehin. Mending Oke. nurut dulu deh sama orang Iya, tua. boleh, boleh. Iya. Bener. Nasihat orang tua harus didengerin. Iya, daripada kalau misalnya kita dipaksa ngengkel buat tetap Iya. naik, nanti ada apa-apa. Nanti ada biasanya apa-apa. di sana, Jangan, kualat jangan, gitu. jangan. Jadi Minimal kalau izin orang tua kan kita orang tua sudah tahu kita iya, mau kemana. kayak gitu. betul Iya, sekali. Nah, kan ini culture shock di Mando Banyuwangi. Nah, kalau di Malang nih Pak, ada nggak sih ketika Bapak dari Bali terus pindah ke Malang? Pindah ke Malang banyak ya. Salah satunya pertama ya namanya orang baru pasti nggak tahu daerah ya. Apalagi bapak berangkat langsung naik kereta, jadi nggak diantar dengan orang tua kayak gitu. Jadi sampai sana sudah bingung, harus kemana ya kayak gitu. Nah itu salah satunya. Terus bahasa kalau di Malang juga ada yang dibalik-balik, kayak misalkan Mas dipanggil Sam kayak gitu. Oh. Jadi bahasa walian namanya. Oh gitu. Bahasa walian. Tapi nggak semua ya, karena memang Malang kan nggak semua, maksudnya banyak pendatang juga, jadi Iya, teman-teman iya. bapak juga nggak semuanya orang Malang kayak gitu. Oh. Tapi biaya hidupnya di Malang tuh mahal nggak sih Pak? Di kalau biaya hidup dengan Denpasar kayaknya lebih mahal Denpasar. Kalau Malang kayaknya masih sama lah 11-12 dengan yang ada di sini ya, karena juga dari segi kos-kosan di sana juga masih harga 450 masih dapat sama. kayak gitu. Berarti Bapak ini udah lama tuh di Malang, udah bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit gitu nggak Pak? Sedikit-sedikit lebih ke ngerti ya, Ngerti. karena kalau di Malang bapak jarang ngobrol pakai bahasa Jawa, tapi kalau cuma dengerin teman-teman ngobrol yang ngerti. Mungkin kalau pas guyon-guyon ya adalah bahasanya, bahasa Jawa yang keluar lah sedikit, tapi nggak sering, lebih sering bahasa Indonesia. Gitu. Nah aku nih masih penasaran nih sama terkait PPG tadi, nggak tahu kenapa ya, karena kan aku juga belum tahu ini Pak, jadinya saya mau tahu lebih banyak tentang PPG dan lain sebagainya itu. Kalau PPG itu berarti kalau misalnya mau daftar kerja jadi guru tuh gimana? Apakah didaftarin dari PPG-nya langsung? Kalau di PPG biasanya kita ada ini ya, persatuannya ya. Jadi setelah lulus PPG nanti kita memang ada pengarahan yang langsung itu dari pemerintah. Jadi memang ada yang pekerjaan-pekerjaan yang cukup eksklusif kalau ikut PPG. Jadi misalkan untuk pembukaan lowongan itu hanya bisa diikuti oleh guru yang sudah PPG atau guru yang sudah sertifikasi misalkan seperti itu. Jadi memang sangat prospek ke depannya, apalagi kalau dilihat dari politik yang ada di Indonesia. Kita lihat juga kemungkinan beberapa tahun ke depan program-program yang pro dengan pendidikan pasti akan lebih banyak seperti itu. Jadi Bapak rasa untuk menjadi guru itu masih banyak prospek atau pilihan-pilihan yang ada di depan seperti itu. Makanya Bapak yakin udahlah ini mungkin jalan ninjaku kayak gitu. Berarti itu sistem kerjanya nggak yang kontrak atau gimana, pensiun sampai 60 Tergantung tahun? ambilnya apa kayak gitu. Jadi misalkan kan kita tetap, meskipun kita lulusan PPG itu tetap ikut mau P3K kah atau Oh, tetap CPNS. ikut itu? Nah, jadi seperti itu. Oh. Jadi tetap ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui seperti itu. Jadi sama aja. Berapa tahun itu Bapak PPG? PPG 8 bulan deh. Oh. Nggak Secara- sampai nggak setahun. sampai. Mungkin kalau dari pendaftaran setahun ya, tapi kalau untuk perkuliahannya 8 bulan. Dan biasanya kalau di UM yang selama ini Bapak rasakan atau sudah alami, dia perkuliahannya seminggu kuliah, seminggu praktek kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa langsung dapat ilmunya, teorinya kayak gini, langsung praktek kayak gitu. Dan itu prakteknya memang tergantung penempatan kita di mana seperti itu. Oh, oke. Kenapa Kak? Nggak apa-apa. Oke, aku jadi lumayan ngerti ya. Tapi Kak Cinda kan pengen jadi guru juga kan. iya, insya Dapat Allah. ilmunya dikit-dikit. Insya Allah, makanya kan aku tadi Ha-ha. penasaran banget biar nanti aku punya wawasan lah, nggak kaget gimana. Bener, iya gitu. Kak Cinda nanti mungkin pengen ikut PBG juga? Mungkin, insya Mungkin. Allah. Nggak ada yang Insya tahu. Allah. Nggak ada yang tahu ya, kan Iya. kedepannya kan bisa aja Iya, berubah-berubah kan. benar. Heeh, tapi untuk di zaman sekarang menurut Bapak sendiri menjadi guru itu masih menjadi pilihan yang tepat enggak ya? Pilihan yang apa ya, sangat tepat kayaknya ya. Apalagi kalau
bagi bapak ya personal ya, nggak tahu buat yang lain ya, karena kalau bapak juga lingkungan keluarga latar belakangnya juga orang tua, guru kayak gitu. Jadi mungkin karena sudah latar belakang seperti itu, kenalan-kenalan juga kayak terkait pendidikan itu seperti apa juga lebih mendalami, dan bapak juga merasa kalau dekat dengan anak-anak bapak selalu happy kayak gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu yang membawa bapak ikut dah guru aja lah kayak gitu. Jadi minat ya, suka gitu. Baik. Oke. Tapi Bapak ada metode pembelajaran yang diterapin ke anak-anak, ke siswa-siswi Mandua Banyuwangi enggak? Ke murid-murid? Ada, biasanya bapak ini masih dalam tahap rencana ya, karena kan Iya, bapak iya. baru ngajar di sini ya. Nah, kalau kemarin di sosiologi bapak coba metode pembelajaran di luar kelas. Jadi anak-anak bapak suruh untuk wawancara sosial, jadi terkait dengan apa latar belakang yang diwawancarai, siapa aja kayak gitu. Nah, itu salah satu cara bapak agar siswa itu dapat mengerti bagaimana cara melakukan riset sosial di masyarakat. Nah, jadi kecil-kecilan, jadi lingkupnya masih lingkup sekolah seperti itu. Nah, Bapak nih kan S1-nya geografi. Agak kesusahan nggak sih untuk mengajar sosiologi dan PKN? Enggak sih ya, karena bapak juga ngerasa bapak dulu IPS juga, jadi udah mempelajari juga, udah tahu juga sosiologi itu kayak gimana, karakter pembelajarannya seperti apa kayak gitu. Kan kita PPG, nah itu makanya pentingnya ikut PPG tadi. Jadi kita sudah tahu sebenarnya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi tidak terlalu kesulitan karena punya bekal tadi. Jadi sudah tahu kalau kita memulai sesuatu itu harus seperti apa kayak gitu. Karena memang di PPG itu diajari tahapan-tahapan cara mengajar dan sebagainya kayak gitu. Oh gitu. Oke, ilmu baru ya? Ilmu baru. Benar. Tapi sebelumnya waktu ngajar itu pernah ngerasa ternyata nggak segampang ini ya jadi guru gitu. Pernah nggak Pak? Pernah ya pasti ya, karena di kelas atau di setiap sekolah, setiap kelas itu kan punya karakternya masing-masing. Iya. Kadang di satu sekolah kelas ini dengan kelas ini pasti karakter siswanya berbeda Iya, kayak gitu. betul. Nah, terkadang menemukan kesulitan saat keterbatasan sarana prasarana itu sangat mempengaruhi cara memberikan metode pembelajaran kepada siswa. Nah, itu pasti merasa susah juga ya kalau ternyata tidak ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai seperti itu. Iya harus seimbang gitu ya Pak. Jadi nggak cuma gurunya aja yang sudah dibekali, tapi juga sarana prasarana itu benar-benar sangat mendukung kalau kita mau jadi guru kayak gitu. Oke, baik. Makanya kalau seandainya kesulitan di A, misalkan ada yang tidak tercukupi di sarana prasarana, maka kita harus putar otak juga, cari gimana ya caranya biar nggak perlu ini gitu. Tapi kita Cari bisa alternatif lakukan, lain gitu iya, lah cari ya. alternatif lain. Jadi kalau guru harus seperti itu. Jadi kita harus multi talent, harus bisa ini bisa itu kayak gitu. Oh gitu. Tapi kan tadi kan Bapak bilang karakter kan siswa kan berbeda-beda ya. Untuk menghadapi hal itu Bapak tuh tipe guru yang tegas atau yang pendekatan secara Lemah lembut gitu. gitu. Biasanya di awal kelas bapak pasti bapak selalu kasih tahu ya. Biasanya ada kesepakatan kayak gitu. Kita kalau mau mulai kelas nanti di kelas bapak metode belajarnya kemungkinan akan menggunakan ini. Nah, terus yang harus kalian laksanakan apa? Misalkan tidak datang terlambat atau saat mata pelajarannya bapak itu kelas sudah dalam kondisi bersih, rapi seperti itu. Jadi kita sudah ada kesepakatan bersama seperti itu. Biasanya beberapa guru juga gitu sih, Iya, ada kesepakatan bener. bersama ketika sedang pembelajaran gitu. Nah, tadi aku juga mention kalau Pak Yusril ini juga menjadi pelatih fotografi. Sebelumnya Iya. berarti pada saat masa sekolah sudah minat di bidang tersebut. Iya, jadi dulu bapak waktu pas masih di Man 1, sekarang Man 1 Jembrana namanya, kalau dulu Man Negara. Nah, di situ ada eskul foto itu. Nah, jadi bapak ikut itu karena memang karena orang tua bapak terutama ayahnya bapak itu
suka fotografi kayak gitu. Jadi sudah dikenalkan kamera kayak gitu-gitu. Jadi oke lah belajar akhirnya dari semenjak Diman. Kemudian saat lanjut kuliah ternyata di UM ada juga himpunan fotografi namanya Himafo. Jadi kayak gitu di bawah namanya universitas. Karena kan kalau di kampus itu kan macam-macam ya, ada yang di bawahnya fakultas, ada Iya, di bawahnya iya, iya. departemen atau jurusan seperti itu. Nah, ternyata di UM ada Himafo, himpunan mahasiswa penggemar fotografi itu. Jadi Bapak ikut lagi di sana memperdalam ilmunya kayak gitu. Kita belajar teknis fotografi itu seperti apa, belajar kamera itu kayak gimana kayak gitu. Hampir sama ya. Hampir Kayak- sama, bener. Kayak Pak Fajar? Iya. Iya, Tapi kalau benar. Pak Fajar itu kalau nggak salah lebih ke operator sih. Kalau nggak salah kayak gitu. Atau mungkin Bapak Yusril akan jadi pembina kita yang baru? Siapa tahu? Siapa tahu? Who knows ya? Nggak ada yang Who knows, tahu. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Semoga saja. Semoga saja, iya, benar. Amin. Karena dengar-dengar tuh bakal kayak gitu kan. Rumornya kayak gitu, Rumornya. rumornya. Iya, kita Benar. doain aja yang terbaik ya. Coming Kak. soon. Betul, Benar-benar. coming soon Pak Yusril jadi pembina News Mandala. Iya, benar. Nah, Bapak ada kemungkinan nggak sih buat semester depan mengajar geografi nih, nggak ngajar sosio dan PKN lagi? Sangat mungkin. Kepengen nggak sih Pak kayak gatel banget nih pengen ngajar gitu? Bahwa udah gatel banget ya pengen ngajar geografi itu ya. Karena Gatel banyak, banget. iya karena kan Bapak kan tadi udah ngomong kan bahwa dulu pengembangan penelitiannya terkait pengembangan media pembelajaran kayak gitu. Jadi Iya, sudah iya, punya iya. stok banyak tentang media pembelajaran geografi kayak gitu-gitu. Jadi pengen tak tunjukin kayak. Oh, semoga Iya, saja benar. ya. Apalagi guru geografi di sini cuma 2 loh. Iya, kenapa nggak masuk jadi Iya. guru geografi aja? Kayaknya semester depan kayaknya. Iya, Semester semoga ya. depan, benar-benar. Tapi udah lulus ya Kak Raihan? Iya, aku udah lulus. Udah nggak ketemu. Udah bye-bye, udah kadaluarsa ini. Aku harap bisa ketemu Pak Yusril sih. Amin, benar-benar amin, 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 amin. Ada yang mau ditanyain lagi Kak? Sudah deh kayaknya. Sudah cukup, sudah cukup ya. kayaknya. Terima kasih ya Pak Yusril. Terima kasih loh, sudah Pak hadir di Yusril. podcast Madura Banyuwangi ini. Udah sharing-sharing juga Iya, tadi. Kita juga dapat ilmu baru tentang Benar. PPG, tentang geografi dan lain Benar. sebagainya. Dan juga ada fakta menarik dari Pak Yusril ini Benar, ya. iya. Ternyata suka fotografi juga. Betul. Dan terima kasih juga kepada Sobat Mandawangi yang sudah menonton podcast kita kali ini. Dan jangan lupa apa Kak? Jangan lupa like, komen, dan Subscribe channel Madura Banyuwangi. Kita akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.